Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nurul Saada dari PK 190, jurusan Magister Ilmu Fisika, Intake Ganjil. Intake 2022 Ganjil. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung dan menjadi keluarga awardee LPDP UGM. Semoga dalam pengurusannya nanti lancar dan tidak ada kendala. Baik, saya sebagai moderator di sini sebelumnya akan menyapa untuk perwakilan kelurahan, yaitu ada Lurah LPDP UGM, Mas Haki Hidayatullah. Apakah sudah ada di ruang Zoom? Ya, Mbak, sudah. Baik, bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik, Mbak. Baik, baik. Terima kasih Mas Haki. Kemudian ada pemateri kita yaitu Mbak Miftahul Jannah. Apakah sudah ada di ruang Zoom? Sudah, Mbak. Baik, baik. Terima kasih Mbak Jannah. Baik teman-teman, acara akan kita mulai. Yang pertama adalah sambutan beberapa patah kata dari Lurah LPDP UGM kita, yaitu Mas Haki. Kepada Mas Haki dipersilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Salam cinta, salam hangat. Terima kasih Mbak Nurul, yang terhormat Mbak Miftahul Jannah selaku pemateri, dan yang terhormat seluruh teman-teman panitia dan pengurus Kelurahan LPDP Bahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haki, saya dari Magister Ilmu Komunikasi, Inteknya Ganjil 2022, sama kayak Mbak Nurul. Yang pertama, kami dari Kelurahan LPDP mengucapkan selamat atas teman-teman yang sudah berhasil mendapatkan LOA, dan kami mengucapkan selamat datang di UGM, Universitas Gadjah Mada. Dan kami mengusung brand identity yaitu LPDP UGM Bahagia. Nah, semoga harapannya teman-teman di sini bahagia. Tak banyak yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, yang jelas kita memiliki beberapa itu ya grup di sini. Yang pertama, mungkin teman-teman sebelumnya ada yang dari non grup LPDP, non LOA, terus kemudian sekarang masuk di grup LPDP LOA, dan nanti akan masuk ke grup awardee apabila udah ada. Dan di setiap grup itu kami telah menuliskan deskripsi dan tautan yang bisa membantu. Jadi teman-teman sebelum bertanya, langkah baiknya melihat deskripsi itu, kan. Dan juga ada teman-teman dari divisi sahabat awardee di setiap grup itu nantinya ada, kalau di grup non LOA ada Mas Habib, ada Mas Muksin, dan ada Mas Gede. Nah itu jadi nanti yang akan membantu. Jadi ketika ada pertanyaan atau yang ditanyakan bisa ditanyakan langsung di grup LPDP LOA, LPDP UGM LOA. Itu sih sekilas dari saya. Nanti kurang lebihnya pemateri akan menjelaskan terkait alur bagaimana mendapatkan pengajuan PK, SP, SK, dan LOG. Dan tentunya nanti tautan ini akan direkam dan akan disaksikan di YouTube, bisa disaksikan kembali ke YouTube. Bagi teman-teman yang tidak berkenan untuk wajahnya di apa tampilkan di YouTube, teman-teman dipersilakan untuk off cam karena ini akan disebarluaskan. Jadi kami sangat menghormati privasi dari teman-teman. Misal tidak berkenan untuk on cam, kami menghargai itu karena sekali lagi rekaman ini akan disebarluaskan di YouTube. Dan nanti kalau ada teman-teman yang kelewat juga masih bisa nonton di YouTube. Sekian pengantar dari saya. Selebihnya saya kembalikan ke Mbak Nurul, Mbak Nurul selaku moderator. Terima kasih. Salam hangat, salam cinta dari LPDPE UGM Bahagia. Terima kasih, salam hangat Mas Haki. Terima kasih pada Mas Haki yang telah menyampaikan sekaligus memberi pengingat pada kita semua terkait informasi yang ada di grup ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita, yaitu Mbak Miftahul Jannah. Kepada Mbak Miftahul Jannah, kami persilahkan.
Baik, terima kasih Mbak Nurul. Atau ini suara saya udah terdengar jelas nggak ya Mbak? Terdengar, Mbak. Oke, terima kasih banyak atas kesempatan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jana dari FETP atau Epidemiologi Lapangan dari Fakultas Kedokteran. Nah, di sini saya izin untuk menyampaikan terkait eh, untuk pengajuan LOG ya, biar teman-teman nanti bisa bypass di UKT LPDP-nya, di UKT UGM. Sebelumnya, saya izin share screen ya, teman-teman. Apakah sudah terlihat, Mbak? Sudah, Mbak. Oke. Ya, saya tahu ya keresahan teman-teman di sini. Takut apakah dalam waktu yang sesingkat ini, 2 minggu ini, apakah teman-teman bisa kejar LOG-nya atau nanti takut biaya sendiri UKT-nya nanti. Jadi LPDP sama UGM itu sudah setiap tahun dalam kondisi seperti ini ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah resah, 100% semua LOG teman-teman akan terbit dan nantinya akan bisa bypass. Gitu. Jadi jangan resah. Nah, langsung saja untuk pengajuan LOG-nya, teman-teman pertama harus membuka link e-beasiswa LPDP ya. Kemudian nanti masuk saja, masukkan email dan passwordnya. Saya rasa di sini teman-teman sudah bisa masuk semua ya. Kemudian jika nanti baru login untuk pertama kali, maka akan tampil untuk mengisi data diri. Kemudian kalau sudah masuk, terus akan ada tampilan seperti ini. Nanti pilih saja e-beasiswa. Kemudian pilih di tampilan seperti ini. Dan jika baru pertama kali login, akan diminta isi data. Jadi di sini akan ada dua tampilan, step 1 dan step 2. Teman-teman harus mengisi step by step ya. Jadi step 1 kalian isi data dirinya, untuk tanda yang bintang itu wajib diisi ya teman-teman. Nah di sini untuk step 2 ini baru akan bisa diisi setelah SP teman-teman keluar atau selesai. Nah step 2 ini harus langkah by langkah penginputannya. Kemudian seperti data, alamat, dan kontak itu setelah diisi, teman-teman jangan lupa klik simpan perubahan. Kalau misalkan teman-teman tidak klik simpan perubahan, itu nanti akan hilang. Dan setelah semuanya udah disimpan, baru bisa di-submit. Nah, kemudian ini beberapa panduan yang teman-teman akan gunakan. Itu ada user manual penerbitan dokumen, terus user manual e-beasiswa, pedoman pencairan keuangan juga ada di sini. Teman-teman nanti bisa dilihat sendiri-sendiri ya. Dan ini adalah seluruh proses yang ada di dalam e-beasiswa. Dari pengajuan PK, terus pengajuan SP, terus nanti akan keluar surat keputusan dan akan keluar pengajuan dan akan digunakan untuk pengajuan LOG di sini. Terus nanti setelah teman-teman ini ya, ini kan teman-teman udah lulus seleksi LPDP, terus udah dapat LOE unconditional kan ya, nanti bisa langsung daftarin diri sebagai calon peserta PK, kemudian nanti baru mengajukan SP-nya. Nah, semua ini bisa teman-teman lihat di user manual yang ada di e-beasiswa tadi. Nah, ini tahapannya. Itu ada mengisi PK, kemudian surat pernyataan beasiswa, terus SK, dan LOG. Oke, yang pertama kita akan bahas sedikit terkait persiapan keberangkatan. Jadi teman-teman bisa mengajukan PK itu di kolom tambah pengajuan. Nah, di sini nanti teman-teman yang sudah mempunyai LOE unconditional yang sesuai dengan pendaftaran bisa langsung mengisi pengajuan PK-nya. Terus bagi teman-teman yang LOA-nya unconditional atau tidak sesuai dengan perguruan tinggi yang ada di pendaftaran, itu bisa mengajukan ke kampus terlebih dahulu dan yang menyatakan bahwa itu sama. Kemudian bagi teman-teman yang harus mengikuti program matrikulasi dari universitas, itu jangan mengajukan PK dulu ya. Jadi teman-teman harus menyelesaikan
program matrikulasinya. Baru nanti kalau matrikulasi udah selesai, teman-teman bisa mengajukan PK, SP, dan sebagainya. Terus bagi teman-teman yang udah punya LOE namun mau defer, itu bisa melampirkan persetujuan defer dari universitasnya. Oke, ini adalah pengajuan untuk PK. Itu teman-teman bisa mengupload LOE UGM, kemudian masukkan in-text tadi, terus di submit, jangan lupa. Habis itu udah dapat slot PK-nya, kemudian teman-teman baru bisa mengajukan surat pernyataan atau SP. Nanti tinggal ditambah pengajuan. Kemudian data pengajuannya ini ada nama, terus NIK, harus sesuai dengan saat pendaftaran di awal. Nah, alamat tinggal jangan lupa, ini alamat tinggalnya bisa sesuai dengan pendaftaran yang di awal ya. Jadi tidak harus di sekarang gitu di kota kuliah. Terus, nah ini untuk tanggal mulai studi itu diisi sesuai yang ada di LOE. Begitu juga tanggal akhir studinya itu harus sesuai dengan LOE. Kemudian ini kota tinggal saat ini bisa domisili teman-teman saat ini itu di mana. Kemudian nanti pada saat penguploadan file PK bagi teman-teman yang sudah PK, udah ada surat pernyataan, udah ada surat PK-nya itu langsung bisa di-upload di ini. Kemudian nanti bagi teman-teman yang belum PK itu bisa mendownload file surat pernyataan PK. Bisa besok katanya kan. Dan nanti bisa di-upload di kolom ini. Nah, setelah itu ini diisi aja. Terus ya ini bagi teman-teman yang matrikulasi. Jadi matrikulasi ini itu bukan maksud untuk menggugurkan teman-teman menjadi status mahasiswa ya. Jadi kalau tidak matrikulasi ya tulis aja tidak. Bagi prodi yang matrikulasi itu matrikulasi dulu dikelarin, baru nanti pengajuan PK, SP, LOG. Nah, itu upload dokumen yang menyatakan matrikulasi yang diikuti tidak bersifat menggugurkan status mahasiswa. Sampaikan berbagai informasi di pesan ini dengan bahasa yang sopan. Tuh. Terus nanti beberapa dokumen yang harus di-upload itu bagi teman-teman yang defer, mohon upload untuk LOE yang intake lama. Kemudian jika teman-teman yang defer langsung tidak defer itu langsung upload LOE yang baru yang kemarin baru keluar tuh. Terus bagi teman-teman yang punya surat lulus matrikulasi dapat digabung file matrikulasi tersebut dengan LOE yang intake-nya bulan depan. Di situ kalender akademik ini bisa download di link deskripsi grup WA yang ada teman-teman itu ya gabung. Terus nanti khusus untuk silabus pembelajaran ini sebenarnya teman-teman bisa meminta ke admin prodi atau bisa mengambil informasi dari web prodinya masing-masing. Itu yang penting isinya itu tentang lama masa studi, terus penjelasan mata kuliah dan SKS-nya. Untuk penjelasan ini bisa lihat di dokumen user manual di e-beasiswa. Kemudian jika teman-teman yang melakukan defer nih setelah mendapatkan LOE, maka harus melampirkan surat defer dari universitas dan LOE unconditional yang terbaru. Nah, setelah itu, jika prodi atau universitas tujuan teman-teman itu berbeda dari LOE dan database seleksi LPDP, maka harus melampirkan surat izin perpindahan dari LPDP dan juga keterangan yang menjelaskan bahwa prodi atau universitas pada LOE dan database LPDP itu sama. Kemudian nanti di-upload ya, di-upload file ini. Nah, setelah itu, ini bagi teman-teman yang PNS atau dosen harus melampirkan surat tugas belajar. Nanti pada pertanyaan apakah Anda sebagai PNS atau dosen, itu dipilih ya. Kemudian suratnya bisa di-upload di form upload itu. Nah, teman-teman ini
bisa mengupload surat tugas izin belajar itu bisa pengajuannya dari BKD atau pimpinan yang ada di instansinya. Nanti coba minta kedua-duanya, siapa yang keluar duluan, itu nanti diajukan saja. Nah, ini contoh pengganti surat izinnya. Bagi teman-teman yang belum punya itu, ini contohnya dari ini ya, pimpinan instansi ya, jadi masih boleh. Dan nanti di highlight bahwa ada kalimat yang menjelaskan bahwa sedang diproses dan tetap direkomendasikan untuk melanjutkan studi di prodi mana, univ mana. Nah, kemudian setelah rangkaian tersebut, selama rangkaian dari TK, SP itu teman-teman tidak diperkenankan untuk mengajukan tiket bantuan ke LPDP. Jadi teman-teman harus bersabar. Terus nanti dari kelurahan itu akan memberikan link, yang link itu tuh akan di monitoring langsung oleh LPDP. Jadi teman-teman bisa monitor lewat link tersebut. Nah, nanti setelah sudah selesai, kode SP akan keluar. Nah, terus teman-teman harus upload dokumen. Nah, sebelum itu teman-teman harus mengklik tombol setuju pada download daftar SP yang keluar. Nanti jangan lupa untuk download buku-buku panduannya. Kemudian baru di next dan upload draft SP-nya itu ini untuk upload scan surat SP itu SP yang awal. Jadi SP BPI yang awal. Terus nanti yang kedua itu SP yang terbaru yang baru keluar tadi. Terus nanti jangan lupa ditandatangani materai 10.000. Nah, dua dokumen tersebut nanti ditambah surat eh, pernyataan buat TK. Nanti jangan lupa digabung jadi satu dan dikirim ke kantor LPDP yang pusat yang ada di Jakarta. Nanti bebas mau pakai ekspedisi mana aja, mau JNE atau JNI. Terus abis itu baru di submit. Nah, setelah itu jangan lupa klik konfirmasi data SK-nya. Nanti akan dialihkan langsung ke menu SK. Nah, setelah SK keluar, mohon dilihat data SK-nya. Jangan lupa, teman-teman harus melihat nama, NIK, prodi, dan perguruan tinggi. Apakah sudah sesuai apa belum? Nah, nanti pada case-case beberapa prodi yang mengeluarkan harusnya itu 24 bulan, tapi di SK-nya 18 bulan, itu jangan diurus dulu, karena kita berfokus untuk LOG ini harus segera terbit di kurun waktu yang singkat ini. Jadi, diklik sesuai aja dulu, itu nanti bisa diurus setelah LOG itu keluar. Terus nanti baru klik sesuai. Habis itu lanjut, habis itu di-download SK-nya. Nah, setelah permohonan SP dan SK selesai, akun akan berubah menjadi menu-menu keuangan. Nanti teman-teman bisa mengajukan pendanaan di menu-menu tersebut. Terus nanti akan disuruh untuk mengisi ulang data diri di profil. Nah, sekarang kita masuk ke LOG. Nanti jangan lupa untuk klik pengajuan LOG. Terus untuk lampirannya itu bukti LOE. Terus nanti jangan lupa dikasih note. Note-nya nanti dengan bahasa yang sopan. Itu contohnya seperti ini. Butuh percepatan penerbitan LOG karena pembayaran UKT di UGM pada tanggal misal 8 Agustus 2023. Nanti diklik submit ya, jangan lupa. Terus nanti jika sudah disetujui, maka akan muncul status seperti ini dan teman-teman bisa mendownload LOG-nya. Nah, LOG sudah selesai, terus nanti teman-teman akan mengupload LOG ke GFORM DPP LPDP dan kelurahan. Nah, untuk link ini akan diinfokan melalui email. Setelah upload LOG ke DPP, nanti tunggu hingga tahapan pembayaran UKT di semester itu bisa di bypass. Jadi sabar, nanti akan otomatis di bypass. Nah, setelah itu jangan lupa
untuk menyelesaikan registrasi di Simasternya. Nah, teman-teman saking stresnya nih mikirin LOG SPku gimana gitu. Nanti jangan lupa ya registrasi Simasternya. Terus untuk informasi mengenai pemesanan tiket keberangkatan nih. Sebenarnya tiket ini bisa diajukan paling lambat H-7 sebelum jadwal keberangkatan yang diinginkan. Teman-teman bisa mengajukan melalui travel bermitra LPDP itu menggunakan nomor induk beasiswa yang sudah terbit setelah SP. Jadi teman-teman setelah SP terbit bisa langsung mengajukan untuk travel keberangkatan ke UGM-nya. Ini adalah Bitly G-Form-nya. Nah, ini untuk beberapa case perpindahan prodi ya. Itu nanti buat permohonan aja. Terus jenis perubahannya itu PT perguruan tinggi prodi. Terus nanti karena alasan dari teman-teman berpindah prodi itu beraneka ragam, nanti disampaikan aja alasan perubahannya itu seperti apa. Kemudian jangan lupa upload LOE dan sertifikat bahasa. Terus nanti jangan lupa dicentang dan dikirim. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab ya. Terima Baik, kasih. terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Nur. Baik, terima kasih Mbak Jana selaku moderator. Pemaparan yang sangat menarik. Baik, acara selanjutnya kita akan sesi tanya jawab. Sebelumnya kita akan menjawab pertanyaan yang sudah teman-teman ajukan melalui link Slido yang sudah dikirim ke grup ya. Jadi saya akan share screen untuk Slido-nya. Baik, apakah sudah tampak, Mbak? Udah, Mbak. Baik, kita kita saya akan bacakan untuk pertanyaannya mulai dari yang like terbanyak, kemudian nanti akan dijawab oleh Mbak Jana. Baik, Mbak. Untuk yang pertama adalah bagaimana nasib kami yang ambil beasiswa program spesialis yang ternyata di FKKMK UGM dipaksa MSPPDS, sedangkan LPDP hanya mau jika ambil program PPDS saja. Silakan, Mbak Jana. Iya, mohon izin menjawab ya. Sebenarnya ini tadi sudah sempat dibahas ya di grup Sahabat Wardi. Nanti bisa langsung kontak Om Gede selaku Ketua Divisi SA. Nanti untuk ini nanti bisa dijawab sama Om Gede. Itu nanti langsung japri aja ya. Ini namanya Mas siapa? Nggak tahu ya, nggak ada namanya ini, Mbak. Ya, nggak ada namanya. Iya. Bentar, Mbak. Ayo, Mbak, lanjut. Baik, saya lanjutkan di slide dulu ya teman-teman untuk yang di chat nanti dulu. Oke, kemudian yang kedua dari Lina. Di sini pertanyaannya, kalau untuk pengurusan sampai dengan dapat LOG, apa memungkinkan dengan waktu daftar ulang UGM yang hanya seminggu? Tipsnya apa selain Diver? Silakan Mbak Jana. Iya. Jadi untuk pengajuan dari PK sampai LOG dengan waktu yang kurang lebih 2 minggu ya untuk UGM itu sangat-sangat bisa ya Mbak Lina. Jadi dari dulu beberapa tahun itu UGM sama LPDP itu selalu seperti ini. Jadi teman-teman jangan khawatir dan jangan resah. Insya Allah akan di bypass dan LOG akan keluar. Yang penting teman-teman harus mengisi semua data diri dan alur-alurnya itu dengan hati-hati dan jangan sampai ada kesalahan. Kalau teman-teman nanti ada kesalahan dan ada feedback dari LPDP itu akan membutuhkan waktu yang lama lagi. Jadi teman-teman harus teliti dalam misinya, terus jangan lupa dibaca buku panduannya dan sering ini. Nanti kan sebenarnya sosialisasi ini kan udah sering dilakukan ya sama pihak pihak kelurahan UGM. Itu nanti jangan lupa sering-sering diputar aja yang di YouTube. Terus nanti setelah sudah sesuai itu ngisinya, nanti dari kelurahan itu akan memberikan link yang bertujuan untuk monitoring siapa aja progresnya itu sampai mana gitu, dan itu langsung dimonitor oleh LPDP. Jadi teman-teman bisa lihat dari situ. Tadi jangan lupa ya, jangan mengajukan tiket bantuan karena itu akan memperkeruh.
Jadi cukup percaya, terus jangan lupa berdoa. Itu sih tipsnya. Semangat Mbak Lina. Jadi jangan langsung mengajukan tiket dulu ya Mbak, sesuai dengan arahan kelurahan terlebih dahulu gitu. Iya. Baik, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah bisa mengajukan LA dan tunjangan buku sebelum KRS-an? Ini harus KRS-an dulu. Jadi teman-teman tahu apa aja kan semester 1 itu nanti baru pengajuan itu. Dan ini semuanya ada di buku panduan. Nah, sering-sering baca aja. Jadi teman-teman tuh harus sebenarnya baca ya. Itu baca tuh nanti kan kalian pada tahu. Terus nanti alurnya itu akan ada kok. Jadi ini urus aja dulu PK-nya, SP-nya sampai LEJ keluar. Terus nanti teman-teman bisa bypass gitu. Baik, terima Gimana? kasih Mbak. Lanjut Mbak. Ya, saya lanjut ya Mbak. Untuk selanjutnya, bagaimana cara reimburse UKT pertama jika terpaksa harus dibayarkan apabila pengurusan dokumen belum selesai? Silakan Mbak Yana. Ini ya, ini sebenarnya bisa dicegah ya untuk case seperti ini. Teman-teman harus teliti, terus mengikuti sesuai arahan, nanti bisa di bypass. Bisa dijamin 100% teman-teman akan dapat LOG. Nah, kalau misalkan mentok-mentok nih, nggak bisa beneran, itu nanti bisa auto, auto dikirim ke rekening, terus atau teman-teman bisa mengajukan atau bilang langsung ke LPDP gitu. Itu bisa. Tapi nanti akan membutuhkan biaya waktu yang cukup lama, itu sekitar 2 bulan bisa. Jadi semoga teman-teman 100% sih ya Mbak ini. Harapannya tuh kalian sesuai dengan arahan, terus LOG-nya bisa keluar. Baik, jadi tunggu dulu dari kelurahan gitu ya Mbak. Nanti kalau ternyata udah case-nya terlanjur, tadi itu ada Iya. dua cara, bisa melalui tiket bantuan LPDP, melalui LPDP atau menunggu UGM mengembalikan melalui rekening yang tertera di Simaster gitu ya Mbak. Bener Mbak. Oke, begitu. Baik. Kemudian yang selanjutnya pendaftar non LOA, saya mengajukan perpindahan prodi di luar 3 pilihan awal. Apakah proses perpindahan akan memakan waktu lama dan mungkinkah ajuan saya ditolak? Ini tadi untuk perpindahan prodi itu nanti tetap mengajukan itu ya, mengajukan kenapa alasannya itu bisa pindah prodi, itu ajukan aja. Tapi ini case-nya berarti kalau kayak gini bisa lumayan lama sih ya. LOG untuk keluaran secepat ini kayaknya belum bisa kalau case yang seperti ini karena kalau misalkan ada yang nggak sesuai kayak gitu itu akan membutuhkan feedback dari LPDP ya. Jadi mungkin ini nanti bisa mengajukan dulu. Untuk waktunya saya kurang paham ya. Nanti mungkin dari teman-teman SA bisa menjelaskan atau teman-teman bisa langsung kontak ke SA aja untuk waktu lamanya berapa. Tapi ini yang pasti nanti LOG-nya itu akan agak delay gitu karena mau mengurus perpindahan prodi itu. Baik, jadi tetap membutuhkan waktu yang lumayan lama karena kan istilahnya nggak sesuai alur yang normal gitu ya Mbak. Nah, nanti Iya, jadi tetap mungkin kalau misalkan terburu untuk segera daftar ulang istilahnya gitu ya, itu terpaksa harus nombok apa bayar istilahnya, dulu. bayar dulu Mm-mm. gitu ya. Bayar sendiri dulu nanti dikirim bersama RT. Gitu. Baik, saya lanjut ya Mbak untuk pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara melakukan pengajuan penundaan pembayaran karena waktu yang mepet untuk daftar ulang? Oh, ini sama seperti yang atas. Ini sama ya seperti yang di atas tadi. Intinya teman-teman harus teliti, terus baca sesuai panduan, mengikuti arahan dari kelurahan. Itu 100% LOG teman-teman akan keluar dan akan di bypass di si master UGM. Gitu terus. Baik,
Jadi intinya tetap menunggu saja sesuai kelurahan. Itu poin utamanya ya untuk Poin. pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Iya, betul Karena sekali. pasti nutut ya Mbak. Karena sebelum-sebelumnya juga alurnya seperti itu antara LPDP dan UGM. Tuh, tapi Iya. Eh, sejauh ini walaupun agak semuanya dagdikduk baik-baik. ya, Mbak. Iya, benar. Iya. Tapi semuanya bisa kok, teman-teman. Pasti bisa. Kemudian selanjutnya, jika nama dokumen yang diunggah saat pengajuan SP memuat karakter simbol seperti minus, bagaimana ya Kak? Apakah akan mempengaruhi verifikasi dokumen? Enggak sih ya, sepertinya. Jadi yang penting teman-teman tuh eh, dokumennya itu sesuai. Sesuai kalau upload LOE ya LOE-nya sesuai dokumennya gitu. Jadi jangan jangan menambahkan atau mengurangi semua persyaratan yang LPDP minta di e-beasiswa. Jadi misalkan nih yang harusnya itu teman-teman upload LOE tapi salah. Uploadnya misal surat apa gitu. Itu nanti bakal fatal. Terus eh, ya itu tadi. Jadi harus teliti, jangan menambahkan atau mengurangi semua persyaratan. Kalau nanti dapat feedback review, itu akan membutuhkan waktu yang lama. Gitu. Jadi berbeda jika teman-teman itu em, upload sesuai dengan ketentuan yang ada di panduan e-beasiswanya. Gitu teman-teman. Terus, ada Baik, yang mau terima kasih. ditambahkan nggak, Mbak? Em, kita lanjut dulu ya, Mbak. Oh iya, Oke. Ini OOT ya, out of topic katanya. OT. Apakah saya Iya. bisa pesan tiket keberangkatan sebelum dapat nomor induk beasiswa? Karena dalam tanda kutip agak berat untuk beli tiket dengan biaya sendiri atau menggunakan sistem reimburse. Oh iya, oh tidak bisa ya teman-teman. Jadi tadi ya, notisnya itu ketika SP sudah keluar, teman-teman akan mendapatkan nomor induk. Nah, itu nanti langsung kontak ke travel mitra LPDP tadi yang ada di Bitly itu. Nanti insya Allah secepatnya LPDP akan merespon dan teman-teman langsung dapat tiket. Kalau teman-teman langsung sat gitu. Jadi nggak kebanyakan mikir, nomor induk keluar, langsung pengajuan, nanti follow up-nya bisa di tiket bantuan, itu bisa. Insya Allah bisa. Karena case-nya ini juga ada beberapa di tahun kemarin ya, dan itu juga bisa. Gitu. Jadi pesan aja di travel mitranya LPDP yang ada di Bitly tadi. Itu ada juga di panduan. Baik, Ya. terima kasih Mbak Jana. Jadi memang intinya di sini tuh tidak bisa ya Mbak. Tapi kalau nunggu LPDP pasti dikasih sesuai dengan aturan yang harus berangkat minimal Hamin 10 hari gitu ya yang ada Amin. Iya. ya, di buku Mm-mm. panduan ya. Mm-mm. Kemudian Terus, lanjut selanjutnya di sini ada bagaimana cara memperpanjang durasi studi jika belum lulus dalam 3 semester seperti yang direkomendasikan oleh LPDP. Jadi ini LOG-nya dia hmm, 18 bulan gitu. 18 bulan. Oh iya. Nah, ini nanti ketika SK keluar LOG-nya 18 bulan yang seharusnya teman-teman studinya 24 bulan, nanti jangan di klik perubahannya, tapi disesuaikan aja dulu. Karena di sini tujuannya teman-teman mau mendapatkan LOG secepatnya. Jadi ini bisa diajukan setelah LOG teman-teman itu sudah keluar, sudah terbit, terus nanti semua diajukan sesuai ke DPP LBDP sama ke kelurahan kan tadi LOG di situ. Nanti ini bisa diurus setelah itu. Jadi nanti ada pengajuan buat perbaikan LOG di e-beasiswa gitu ya. Jadi caranya LOG terbit dulu, baru teman-teman bisa mengajukan di e-beasiswa tadi. Nanti ada pengajuan perubahan LOG kayak gitu nanti ada. Baik, terima kasih Mbak. Jadi nggak apa-apa teman-teman 18 bulan dulu karena sebenarnya case 18 bulan ini dari yang sekarang pun masih banyak ya, dari anggota kelurahan Iya, pun masih banyak. Dan nanti pasti iya, untuk urusan perpanjangan LOG untuk maksimal itu pasti dibantu dan bisa gitu. Karena memang iya. jatah istilahnya itu 24 bulan ya normalnya. Mm-mm, betul sekali.
Oke, baik. Selanjutnya, Mbak, bagaimana cara klaim asuransi yang disediakan LPDP jika telah memiliki BPJS? Nah, sebenarnya ini tujuannya itu dana BPJS teman-teman yang sudah teman-teman bayar sendiri itu nanti akan tercover full dari LPDP. Jadi bedanya tuh kayak BPJS teman-teman itu sekarang lagi dibayar sendiri. Nah, nanti teman-teman dikasih eh, uang sama LPDP buat bayar tanggungan kesehatan BPJS teman-teman gitu. Jadi sebenarnya tuh sama gitu. Namun di sini selama teman-teman studi itu dana kesehatannya itu dibayar oleh LPDP. Itu. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya di sini apakah boleh menggunakan silabus kurikulum 2022 untuk dilampirkan saat pengajuan SP? Bagaimana jika silabus tidak mencantumkan rincian pembelajaran pada masing-masing matkul? Ini tadi udah disampaikan juga ya. Sebenarnya di panduan juga ada. Jadi jika misalkan teman-teman nggak dapet silabus dari prodi, tadi bisa lihat di web prodinya. Itu nanti biasanya itu ada mata kuliah yang diambil itu apa saja, terus nanti rincian-rinciannya itu di situ ada. Jadi web prodinya itu pasti ada. Jadi teman-teman bisa merangkum itu. Yang penting poin-poin yang ada di panduan itu teman-teman buat, insya Allah semua aman gitu. Oke, baik. Selanjutnya, semua berkas pengajuan SP telah saya siapkan dan hanya menunggu LOA untuk upload. Apakah Mm-mm. LOG dapat diperoleh sebelum tanggal 30 Juli atau akhir pembayaran UKT? Ini sama seperti tadi ya, Mbak. Iya, udah sama ya. Iya, jadi Terus jatuhnya lanjut aja bisa. berarti Mbak. Jadi lanjut, Mm-mm. di sini izin bertanya bagaimana langkah-langkah selanjutnya untuk dapat melaksanakan intake pada Agustus 2023 ini menggunakan dana LPDP tanpa dana pribadi reimburse. Oh, ini juga Ini menyambung juga yang udah tadi Mbak. ya. Ah, kayaknya Juga, banyak yang resah ya Mbak ini. iya. Takut bayar sendiri karena UKT-nya gede ini. Nggak apa-apa teman-teman, sebenarnya itu kayak siklus memang seperti itu, tapi sejauh ini sampai sekarang pun, sampai kemarin terakhir pun itu selalu bisa, maksudnya berhasil terbit dan nggak reimbur, nggak nombok gitu Gak dana istilahnya ya, pribadi. iya nggak dana pribadi, jadi pasti bisa Mm-mm. selama mengikuti eh, apa yang dibantu Yang oleh ada di kelurahan. panduan. Jadi kalau Mm-mm. misal suruh lapor ya lapor ya, Mbak Iya, Dian. lapor ya lapor. Ngisi update-nya seperti apa ya nanti di link itu. Nanti disebar sama kelurahan. Berarti Atau pantau sekarang udah ya. disebar ya Mbak? Sepertinya belum, Mbak. Oh, Nanti akan belum. ada yang ini, bagian PJ untuk nyebar ya. Oke. Iya. Uh, Jadi pantau terus grupnya, Terus, oke. mm-mm. Jadi ini Kemudian 2 minggu ini teman-teman harus fokus berdoa, terus pantau terus mengisi Bu. semuanya dengan teliti, terus yakin aja 100% bisa terpilih. Iya, benar. Ya. Oke, selanjutnya di sini Kakak apakah memungkinkan untuk mengurus, oh sama ini ya, jawabannya memungkinkan ya, Mbak. Memungkinkan, sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Terus ini kemudian yang Kak, saya belum punya BPJS, tapi diregistrasi diminta scan kartu BPJS. Untuk BPJS, baiknya langsung memilih Vaskes di DIY atau mengikuti domisili Kakak dulu ya. Makasih. Sama-sama. Ini mewajibkan atau ini adalah salah satu pilihan. Soalnya di case aku itu saya nggak mengajukan BPJS. Jadi ini kayaknya bukan kewajiban ya Mbak sebenarnya ya Mbak. Tapi saran saya buat aja BPJS-nya. Kan teman-teman selama studi ini kan di cover ya kesehatannya sama FPDP. Jadi sayang kalau nggak dimanfaatin. Gitu. Kalau mau di sini sebenarnya untuk kalau misalkan nih mahasiswa kayak kita UGM sakit itu gratis sih kalau periksa di GMC. Tapi buat aja BPJS buat jaga-jaga. Iya, Tuh. ya, jadi nggak Jadi apa-apa turun kesehatannya aman. tangannya. Iya, karena kita kan ada Iya. bagian itu ya. Untuk domisili sepertinya bebas karena kan sekarang bisa ganti melalui JKN By itu. iya, 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 by by JKN ya. mobile, Mbak. Iya, Mm-mm, nggak perlu ke kantornya langsung. iya. Jadi mungkin senyamannya dan gampangnya sekarang di mana gitu ya, Mak. Mm-mm.
Toh juga kita sebagai mahasiswa UGM udah gratis juga kan kalau misalkan periksa di GMC. Itu. Terus lanjut, Oke. Mbak. Oke, lanjut di sini apakah bisa menghubungkan BPJS yang telah dimiliki dengan yang difasilitasi LPDP? Ini sama ya, Mbak, case-nya kayak Iya, yang sama. awal tadi loh, Mbak. Mm, Udah Oh iya. terjawab berarti ya. Lanjut Iya. aja, Mbak. Jadi untuk yang BPJS itu sebenarnya hanya mendaftarkan kalau yang sudah punya berarti mendaftarkan ke LPDP, dananya selama studi itu yang Mm-mm. bayar LPDP Iya. begitu teman-teman. Nanti Jadi yang bukan bayar LPDP. berbeda ya. Iya, sama. BPJS-nya sama. Iya, baik. Bedanya itu teman-teman BPJS-nya sekarang biaya mandiri nih, misalkan. Nah, nanti selama studi itu di cover sama LPDP. Gitu. Oke. Oke, selanjutnya di sini dari Jan, Kak, kalau saya mau tunda studi, apa untung dan atau kekurangannya bila saya ajukan PK dengan LOA yang ada atau mengurus diver terlebih dahulu? Eh, Mungkin ini maksudnya Ini kalau tunda studi diver. berarti defer kan ya? Iya, benar, Kak. Jadi defer aja dulu. Jadi minta surat defer dari universitas, terus nanti diupload juga LOE yang sudah terbaru. Jadi ada dua file ya, surat defer dari universitas sama tadi LOE yang terbaru. Gitu. Jadi jangan ngajuin PK, nanti aja. Sabar. Berarti sama ya ini, sama yang bawahnya itu juga. Kak mau tanya Iya, bagaimana jika kita ingin defer? pengurusannya gimana? Oh iya, tadi udah dijawab juga ya. Iya, oke. Terus lanjut, Mbak. Selanjutnya, waktu mendaftar saya jalur reguler karena diarahkan prodi untuk jalur reguler dulu karena LOG belum ada. Kalau begini pindah jalur beasiswa gimana Kak? Apa ngaruh? Oh iya. Ini itu ya, ini jalur reguler. Berarti prodi yang tertulis di LOE sama prodi yang dikeluarkan oleh database LPDP beda ya. Kalau misalkan case-nya beda, nanti minta surat keterangan dari prodinya yang menjelaskan bahwa itu sama. Oh ya, Ini itu, Mas Habib gimana? oh iya, silakan Mas Atau Habib. atau ada tambahan Mas Habib? Loh, loh. Mas Mas? Habib ada. Ya, ya, ini di skip dulu, ntar, Iya. ntar, ntar aku jawab. Oke, baik. Oh iya. Yang Oh, ini di ya. skip dulu. Oke, yang itu di skip dulu, Mbak. Ini biasanya yang jurusan ini ya, eksak Oh, ini, ini jalur jalur beasiswa tuh maksudnya yang reguler, kerja sama prasejahtera gitu. gitu-gitu ya, Mbak, kerjasama. Oke, Yang nanti kerja sama. dijelaskan oleh Mas Habib ya. Iya. Oke, selanjutnya PK masih dalam proses verifikasi di e-beasiswa. Namun karena kendala surat tugas Hmm. pelajar akan mengajukan diver. Bagaimana proses selanjutnya? Berarti diver. Ini surat tugas belajar itu maksudnya surat izin kali ya, Mbak? Izin dari eh, atasan atau dari BKD. Itu kayaknya ya. Ini bisa mengajukan surat keterangannya dulu, terus nanti di-upload. Mungkin nanti Atau yang enggak nanti ini bertanya bisa yang ini. jawab dari Mas Habib aja. Kalau enggak nanti langsung PC teman-teman yang ada di PJ kelurahan di grupnya untuk Oke. masalah verifikasi yang ada. Oke, Oke. selanjutnya rekening bank. Ini ada ya di buku panduan ya, ada BRI, BSI, dan Mandiri ya. Mm-mm. Kalau Jangan lupa rekening. baca panduan. Mm-mm. Bagaimana dengan pada saat pengajuan SP ternyata durasi pembiayaan 1 semester lebih cepat dibanding seharusnya? Hmm? Durasi Oh, pembayaran mungkin berarti terkait UKT-nya. ya mungkin terkait ini LOG-nya 18 dan 24. Ternyata pembiayaannya Hmm. dibanding yang seharusnya. Ini Oh, sama kayak yang atas tadi itu ya. udah sama kayak yang atas, Mbak. Iya, berarti ini Kak, saat pengajuan SP ada bagian yang wajib diisi yaitu instansi. Namun saya tidak bekerja dan bukan PNS. Baiknya diisi apa ya, Kak? Unik. Ini aku dulu Strip aja, masih strip aja, iya bisa strip aja lah. strip aja bisa. Iya, step Tidak aja. Strip atau bekerja, bikin bikin tidak bekerja, belum bekerja. tidak Ya. bekerja. Aku dulu tidak bekerja kayak. Saya dulu isinya Univ S1 malah. Itu Iya, tidak saya Wah, juga. aku tidak bekerja dulu. Baik, saya lanjut ya. Pada saat pengajuan SP pada kolom pesan, apakah perlu diisi, Kak?
Perlu. Tadi kan ada notes ya. Notes Ya, butuh LOG cepat, yang maksimal eh, pembayaran UKT-nya itu di tanggal berapa. Itu nanti disampaikan dengan bahasa yang sopan ya, teman-teman. baik. Kemudian Kak sharing dong. Oh, kalau ini pribadi ya, nanti bisa menghubungi Mbak Janahnya langsung ya kalau terkait jurusan ya. Oh Oke, iya, jadi saya skip aja yang itu. baik. Kemudian untuk Iya. surat permohonan perpindahan jurusan LPDP, kolom kurikulum apakah diisi sesuai dengan yang tercantum di web atau kalau ada penjurusan diisi penjurusan yang dipilih saja? Ini ada semua ya di panduan untuk permohonan perpindahan jurusan. Jadi eh, minta tolong dibaca lagi. Tapi tadi itu notes-nya itu lebih ke alasan kenapa teman-teman itu bisa mau pindah jurusan. Gitu sih. Untuk file-filenya saya rasa sudah cukup menerangkan ya yang ada di panduan itu dengan jelas. Baik, Itu Mbak. kemudian ini Kak kalau mau daftar LPDP. Oh, di sini kasusnya belum daftar ya, jadi kita skip dulu. Soalnya kalau mau daftar LPDP Oh, itu OSN, istilahnya meminta pendapat. Jadi kita fokus ke ini dulu oh, ya, teman, untuk yang enggak. Ini sesuai itu tema ya. ya. Ini kan sosialisasi buat teman-teman yang mau dapat Pengurusan. LOG kan ya, bukan sosialisasi terkait Mm-mm. LPDP. Nanti Gitu. bisa PC masing-masing untuk saran terkait pribadi itu ya. Iya, betul Mbak. Kemudian di sini apabila dokumen sampel LOG belum selesai saat apakah diperbolehkan untuk mulai sendiri dahulu kemudian nanti reimburse sama seperti yang tadi ya Mbak boleh tapi ya itu resikonya yang sudah disebutkan oleh Mbak Jana ya Nanti range-nya itu akan lama, dua sama. bulan sampai 3 bulan gitu. Jadi ini tetap tadi dari awal itu teman-teman harus teliti, terus ikut arahan di panduan dan dari kelurahan. Kemudian oke untuk selanjutnya ini juga sama. Kayaknya masih banyak yang khawatir gitu, Mbak. Iya. Oh, ini yang ini. Pada penerima beasiswa LPDP Putra-Putri Papua untuk pengajuan PK pada bagian universitas tujuan, nama universitas tidak muncul. Mohon petunjuknya. Terima kasih. Petunjuk pada Pengajuan, mohon Mas Iya. Habib untuk menjawab. Yang LPDP Putra Putri Papua ini memang nanti jadwalnya sedikit lebih lambat dari yang regulernya. Termasuk yang kemarin di gelombang 1 juga itu kemarin udah dijelasin juga sama Mbak Urcida. Nanti minta tolong ini yang bertanya japri ke saya aja atau ke Mas Haki nanti. Oke. baik. Terima Nanti kasih Mas Japri ya Habib. ke Mas Habib atau Mas Iya. Haki. Oke. Oke, yang lain juga sama ini. Oh, kemudian ini, jika kita sudah punya KIS yang dibayar oleh pemerintah, apakah harus mengurus baru agar terhubung dengan LPDP? Kalau udah dibayar pemerintah, nggak perlu ya, Mak. Udah, Nggak perlu. Nanti udah. itu kan udah dibayar pemerintah, berarti kan auto kan. Iya, Kecuali case-nya itu yang dari BPI pemerintah itu, BPJS yang dari pemerintah itu sudah nonaktif. Itu teman-teman bisa aktifkan sendiri. Terus biasanya itu kalau tidak tercover pemerintah, teman-teman suruh bayar sendiri. Itu iya. nanti baru teman-teman bisa mengajukan buat klaim BPJS di PPDB. Oke, kemudian ini yang lain sama. Ada bagaimana mekanisme pengajuan reimburse biaya matrikulasi? Apakah melalui beasiswa atau Ya, melalui ngajuk pihak oke. bantuan? Setahu saya matrikulasi tidak ditanggung oleh LPDP kan ya Mbak? Iya, itu ada SPP-nya di SPP-nya ditanggung. Tapi nanti Oh, nanti cuma setelah lulus SPP-nya. Nah tuh setelah lulus sama aja. eh, hanya Jadi SPP-nya, teman-teman hanya harus ada SPP, modal ya, dulu. hanya Yang SPP hanya saja. SPP ya. Untuk Oh iya, untuk hidup bagus. biaya hidup pas matrikulasi tidak. itu ya, Iya, jadi teman-teman. biaya hidup matrikulasi enggak ya teman-teman. Dan nanti akan dicairinya itu setelah lulus. Oke. Selanjutnya di Eh, sini, apakah bisa membatalkan pengajuan PK karena akan melakukan defer? ini kayaknya nggak usah dibat. Kalau kayak gini kisnya gimana ya Mas Habib? Kan harusnya dia defer dulu kan? PK-nya nanti kan? Ya udah terlanjur juga nggak Atau apa-apa. udah terlanjur juga? Nggak Nggak apa-apa, nggak apa-apa apa-apa. sih. Iya, nggak Lanjutkan apa-apa. aja Mbak. Lanjutkan Nggak aja apa-apa. anonimus. Lan-
Oke. Anonimus. Baik, Ini anonimus kemudian semua. yang lain juga sama. Jika LOG sudah terbit, tadi sudah ada ya untuk timeline proses selanjutnya harus apa nanti bisa ditonton ulang teman-teman ya. Saya Ya, lanjut ke saya diterima UGM gelombang 2 dan hanya ada waktu 2 minggu. Oke, ini sama juga. sama itu Mbak. Iya, tentang waktu itu. Oh, ini daftar LPDP tahap 1 pakai LOA ganjil 2324 plus diver ke genap. Di UGM daftar lagi dan dapat LOA genap yang diinput ke PK atau SP atau dan lain-lain itu pakai yang mana? Yang lama atau baru? Tadi sudah ada di materi pakai yang Baru. baru ya. Itu mau daftarnya di genap besok loh, bukan bukan ganjil sekarang. Oh, ya Ini ya. 2000 berapa? Oh, 2003, genap 2004, 2023, 2024. Iya, iya. Nanti tetap tetap menggunakan pakai. LOA unconditional yang sesuai dengan intake teman-teman mau masuk. Iya. Oke, sudah terjawab ya teman-teman. Oke, untuk ini kita baru mengajukan SP setelah PK diverifikasi ya. Iya, tadi sudah ada juga timelinenya ya. Waktu verifikasi PK memakan waktu berapa hari? Ditunggu aja. Pokoknya nanti waktu yang tersisa ini akan 100% tembus uji terbit. Oke. Sabar, harap sabar. Oke, selanjutnya di sini misalnya kita keduluan atau saat ini sudah terlanjur berada di Jogja, apakah biaya pembelian tiket pesawat digantikan? Kalau tadi itu yang di Ingus itu H-7 apa ya? Kalau nggak salah. Jadi salah satu syarat untuk mereimburse dana keberangkatan itu adalah berada di lokasinya H-20 intake studi. Kalau misalnya kita H-20. intake studinya 14 Agustus, mungkin kira-kira di tanggal 24 Agustus. 24. Jadi Ini kalau udah sebelum 26. 24 Agustus sudah berada di Jogja, tapi ini tergantung. Nanti coba ditanyakan karena yang PB bisa saja digantikan. Yang ikut PB misalnya Oh PB di iya. UGM bisa saja itu digantikan. Nanti lewat Japri dulu saya deh kalau nggak. Nah tuh, Jabri ya, Mas Habib. Oke, terima kasih Mas Habib. Oke, kemudian Kak, kalau sudah terlanjur klik simpan draft pada pengajuan SP itu bagaimana ya? Belum submit pengajuan sehingga statusnya masih kosong. Nggak apa-apa. Ajukan lagi ini aja, dilanjut. Nggak Ya, apa-apa. simpan draft itu kan Sip. masih nyimpan, belum Simpan. submit. Belum Belum submit. submit, iya. Oke, Yo, yang terakhir di lanjut. sini KI BPJS yang PNS sepertinya udah dari gaji. Itu nanti gimana ya kaitan dana kesehatan dari LPDP? Berarti sudah tercover kan dari gaji PNS ya. Berarti teman-teman nggak usah. Jangan double dong, tolong. Atau gimana ini Mas Habib? Atau nanti dari Iya, tempat iya, kerjanya iya. akan diberhentikan? Tidak. Kalau kes Ya tidak perlu tidak perlu mengajukan double-double. pendanaan asuransi kesehatan dari LPDP soalnya udah ditanggung oleh negara kan. Iya, itu ya. Jangan double-double. Baik, kemudian Terus kita lanjut ke di sini kolom chat banyak yang tanya, tapi untuk grup ini udah teman-teman dibalas silahkan banyak. ini ya, silahkan Ini yang di IG ya. Terima kasih juga kepada Yang Umi jalur yang bantu. ya yang ini jalur itu loh Mas tadi Mas. ya ini Jawab aku dulu Mas. udah catat sih beberapa ini yang di chat supaya sekalian aja dirangkum pertanyaan Mm-mm. jawabannya kan. Eh, tapi pertama dulu mungkin ada beberapa hal yang harus aku jelasin kembali tentang materinya supaya tidak ada keraguan gitu ya. Pertama untuk matrikulasi itu teman-teman harus bisa membedakan mana matrikulasi yang bersifatnya cuma pengayaan atau yang akan menggugurkan status mahasiswa teman-teman kalau nggak lulus matrikulasi. Nah, kalau yang kasusnya yang kedua yang menggugurkan itu nanti LOA-nya yang didapat itu yang kondisional. Bisa dicek nanti di LOA teman-teman semuanya. Kalau LOA-nya kondisional atau artinya harus lulus matrikulasi dulu, maka nanti teman-teman pengajuan PK kemudian sampai LOG-nya itu nanti di semester berikutnya setelah lulus matrikulasi. Nah, tapi kalau yang sifatnya hanya pengayaan, misalnya kayak dia boleh sit in gitu di S1 gitu, atau mungkin hanya 2 minggu di awal perkuliahan. Nah, itu baru boleh untuk lanjut di PK-nya dengan
dengan meminta tadi yang ada surat keterangan dari prodinya bahwa matrikulasinya itu tidak menggugurkan status mahasiswanya dan diupload di bagian matrikulasi. Nah, disitulah nanti yang mereka tahu gitu kalau matrikulasi kita itu tidak menggugurkan. Tapi kalau memang tidak ada sama sekali matrikulasi, boleh nanti pilihan matrikulasinya dipilih tidak gitu. Nah, terus untuk apa namanya yang masa studi di SK itu 18 bulan itu kan karena misalnya nanti teman-teman banyak dapat 18 bulan, ada yang 24 bulan ya. Itu karena LPDP sendiri itu mendefinisikan masa studi itu sebagai yang minimalnya. Jadi dia nanti mencari dari silabus, dari LOE dibandingkan dan menetapkan masa studi teman-teman itu yang minimal. Nah, nanti kan ada pertanyaan tadi bagaimana cara perpanjangan kalau misalnya belum lulus nih di semester 3. Nah, itu nanti ada menu namanya perubahan durasi studi di beasiswa. Nah, nanti teman-teman ajukan itu sekitar 3 bulan menjelang LOG-nya habis. Jadi di bulan ke-15 gitu misalnya. Nah, kemudian untuk yang surat ketersediaan PK, mengikuti PK itu juga harus diupload bagi teman-teman yang sekarang sedang PK ya. Jadi bukan hanya belum, tapi juga yang sedang melakukan PK-nya. Nah, untuk teman-teman yang defer, ini kan defer nih artinya ada dua nih. Ada yang dia defernya tuh udah dari genap kemarin ke ganjil ini, ada yang ganjil sekarang ke genap besok. Nah, kalau yang dari genap kemarin ke ganjil sekarang, ya silakan mengajukan PK, SP, LOG-nya sekarang, ikut yang sekarang. Tapi kalau untuk yang nanti, maka pilih nanti saja ajukannya, karena kita fokus untuk yang akan memulai perkuliahan di Agustus ini. Nah, untuk perpindahan studi, nampaknya tadi beberapa di grup udah ini ya, udah ada beberapa yang perpindahan studinya itu sudah diterima gitu oleh LPDP-nya. Jadi bisa langsung aja lanjut pengajuan PK, SP sama LOG. Terus soal apa lagi ya pertanyaan-pertanyaan yang disimpan tadi? Ya perpindahan jalur dari reguler tadi. Nah kan disarankan oleh Prodi pas daftar itu di reguler. Nanti pas di semester ada tahapan namanya penandatanganan tata tertib. Nah itu nanti ada 3 lembar. Ada yang jalur reguler kerjasama sama pelamar beasiswa. Nah itu baru kita pilih tanda tangannya yang di kerjasama ya kerjasama. Termasuk juga mungkin ada yang kemarin pas daftar itu di pelamar beasiswa, sekarang pindahkan ke kerjasama. Kemudian mohon untuk tidak membuat tiket, tadi sudah disampaikan, kecuali nanti misalnya ada hal-hal yang bersifat teknis gitu, kayak misalnya webnya error dan sebagainya. Untuk mekanisme reimburse UKT itu ada 2 cara. Pertama itu diajukan pada semester 1 lewat beasiswa, nanti teman-teman tinggal pilih pengajuan pencairan, terus pilih nama komponennya itu dana SPP, masukkan amount-nya, request amount-nya, jumlah nominalnya, masukkan tagihan, bukti tagihan sama bukti bayar, nanti akan diproses. Atau juga teman-teman menunggu saja, nanti akan ditransfer oleh UGM-nya ke rekening yang tertera di Simaster teman-teman nanti. Jadi ada 2 cara dari UGM sama dari LPDP. Untuk keberangkatan, ya tadi udah dijelaskan tadi, harus yang di reimburse itu hanya yang berada di lokasi H-20 sebelum intake. Untuk upload scan SP, kalau pada pilihan upload yang soft file, yaitu memang SP yang barusan ditandatangani atau yang barusan yang terbit. Nah, tapi nanti akan dikirim juga hard copy-nya ke kantor LPDP pusat. Nah, itu ada 3 file, ada 3 lembar. 3 lembar yang dikirim itu SP yang barusan ditandatangani, SP BPI pada saat kita daftar LPDP, sama surat ketersediaan PK bagi yang belum atau sedang PK. Kalau nanti yang ekspedisi, resinya bisa di-scan, upload di menu yang tadi lagi. Kalau yang mungkin pakai Gojek atau ngantar sendiri, ya minimal ada catatan sudah diterimanya itu, nanti itu yang dimasukkan ke resinya. Kayaknya ada lagi nggak ya yang tertinggal pertanyaannya? Udah sih, kayaknya tadi udah dirangkum semua, Mas. Ya, karena ini rata-rata segitu. Pada khawatir LOG-nya nggak keluar. Sama sih sebenarnya kayak aku dulu, cuman setelah melewati itu 100% dijamin terbit. Iya, benar. Jadi teman-teman tetap tenang ya. Nanti ikutin apapun arahan dari kelurahan.
Dan apabila nanti dari kelurahan ada yang share link atau pengumuman itu mohon dibaca seksama dan diisi dengan teliti gitu ya. Kemudian Ya. minta tolong Ini juga untuk teman-temannya misalkan nggak hadir, terus tanya lagi nanti dibantu dijawab di grupnya itu. Jadi nggak bolak-balik istilahnya gitu. ya, Mbak Nurul, ini ada pertanyaan dari Dani ini. Oh ya, Ini kan prodi saya ada kegiatan matrikulasi tidak bersifat menggugurkan, nanti dilaksanakan awal Agustus. Kak sudah minta surat keterangannya dari prodi tapi belum ditanggapi gitu misalnya ya. Nah, ini kalau simpelnya sih nanti pas pilihan matrikulasinya dipilih tidak aja gitu. Simpelnya sih gitu, karena ada ya artinya kan itu matrikulasinya tidak bisa menggugurkan, bisa dipilih tidak aja untuk Mas Dani ini. oke Mas Oke, Dani Kak. Ya, sudah. sip. Sore Mas Eh, Habib izin bertanya untuk tiket keberangkatan kalau intensif di Mas, tanggal ini 9. Mas Hagi kayaknya mau ngomong deh, Mas. Oh ya ya, boleh Mas. silahkan Mas Haki. Iya, izin menambahkan sedikit ya, biar teman-teman di sini tidak terlalu khawatir. Sebenarnya kami dari kelurahan itu udah menjalin komunikasi baik ke UGM-nya, ke yang bagian verifikasi dokumen dan ke ke LPDP-nya yang bagian verifikasi dokumen dan ke UGM-nya yaitu DPP dan Ditmawa yang bagian mengurus administrasi. Namun, kenapa kok kadang-kadang lama? Karena perlu diketahui teman-teman, UGM ini terbanyak. Jadi ini aja yang di grup LOA kan 300 lebih itu ya. Itu yang udah dapat LOA tapi belum dapat LOG. Kalau udah dapat LOG nanti ada grupnya sendiri awardee. Jadi kenapa lama itu karena ya UGM banyak gitu. Nah, tapi sejauh ini selalu kita komunikasikan. Nah, bagaimana apa yang harus kita lakukan? Ikuti arahan dari teman-teman SA di grup gitu, di grup LOA. Mas Habib itu kan udah share link ya. Nah, itu di update terus progresnya dan bagaimana. Nah, kalaupun ada kasus tertentu, misal sampai akhir pembayaran UKT LOG-nya belum keluar atau bagaimana, itu nanti bisa dikomunikasikan ke kami gitu. Insya Allah akan ada jalan keluar gitu. For your information, kemarin tuh sampai membludak ya. Yang terakhir ya, sebelumnya belum pernah. Jadi yang gelombang satu ini itu sampai lebih dari 2 hari kalau nggak salah, Mas Habib. Koreksi kalau saya agak lupa ya. Itu UKT-nya udah ditutup ya pembayaran, tapi ada sekitar beberapa mahasiswa yang belum terbit LOG-nya. Akhirnya kita komunikasikan ke LPDP dan kita komunikasikan ke apa namanya Ditmawa, DPP juga, dan itu bisa gitu. Jadi teman-teman di sini nggak perlu khawatir, tetapi teman-teman juga harus memperhatikan langkah-langkah gitu. Jangan sampai teledor. Oh nanti pasti dibantu, jadi nggak usah ngisi apa-apa. Jangan gitu. Tetap teman-teman mengusahakan yang terbaik. Di simasternya diikuti langkah-langkahnya, di beasiswanya juga diikuti. Kalaupun nanti ada kejadian yang tidak diinginkan, insya Allah kami akan bantu gitu. Itu sih tambahannya biar nggak terlalu Terlalu khawatir. Overthinking ya. overthinking. Iya. Ya, terlalu overthinking. Terima kasih Mas Haki. Itu sudah disampaikan Terima kasih. langsung oleh Lurah LPDP UGM ya teman-teman. Jadi jangan overthinking. Tetap ikuti sesuai arahan dan apa yang dikirim atau dikasih tahu oleh kelurahan dan teman-teman SA lainnya. Itu. Kalau kata Om Gede, orde baru yang penting cemungut dan jangan terlalu overthinking, oke? Ini mah kami bantu doa. Iya. Iya. Oke, oke. Karena sudah terjawab semua, teman-teman, intinya dari hari ini apabila masih ada yang belum paham, silahkan ditonton ulang, kemudian bisa juga dibaca di panduan yang ada di e-beasiswa. Kemudian nanti apabila masih belum paham juga baru bisa PC pada kontak person yang ada di grupnya, bisa Mas Habib atau teman-teman SA yang lain. Oke, teman-teman, masalah LOG dan lain-lain tetap tenang dan tetap mengikuti arahan sekali lagi. Untuk teman-temannya yang mungkin kenal dan belum bisa hadir, nanti tolong dibantu untuk dijawab apabila teman-teman tahu dan diarahkan untuk melihat kembali rekaman di YouTube gitu. Jadi nggak bolak-balik untuk menjawab pertanyaan yang sama gitu. Oke, baik. Karena sudah sore, mungkin itu saja. Tapi sebelumnya mohon izin untuk di sini terdapat beberapa pengurus kelurahan dan juga
Mas Lurah dan narasumber untuk kita foto bersama. Jadi mohon untuk mengaktifkan kamera. Teman-teman yang lain juga dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Oke. Oke, saya akan mulai ya. Oke lagi. Saya akan mulai mengambil gambarnya. Saya hitung sampai 3 ya teman-teman. 1, 2, 3. Baik. Baik, sudah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih juga kepada Ketua divisi kami, Ketua Divisi Sahabat Awardi, yaitu Om Gede Yulian yang saat ini juga hadir di ruangan ini. Terima kasih kepada Mas Lurah, Mas Haki yang telah menyempatkan waktunya, dan teman-teman dari kelurahan lain, termasuk dari anggota Sahabat Awardi yang juga membantu menjawab, Mas Habib, Mas Musin, kemudian Om Lebo. Terima kasih semuanya. Untuk teman-teman semua, semangat. Semoga pengurusannya lancar, dan kami dari SA mengucap menginformasikan bahwa moto kami adalah seperti yang dikatakan Om Gede, yaitu Anda puas kami lemas. Oke, terima kasih dari saya sebagai moderator. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat wabarakatuh. teman-teman.